wabarakatuh. Nah, selamat datang di video pembelajaran matematika. Saat ini saya akan membahas salah satu mata kuliah di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Jember, yaitu persamaan diferensial biasa. Oke, sekarang kita lanjut di materi selanjutnya. Materi selanjutnya tetap di order 2, PDB order 2, tetapi topiknya adalah non-homogen. Nah, pasti ingat kan yang membedakan homogen sama yang non-homogen? Kalau yang homogen tadi berarti sama dengan yang di sebelahnya sama dengan itu nilainya 0. Kalau dia non-homogen berarti yang di sebelahnya sama dengan itu ada nilainya. Oke, tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus ketahui dulu bentuk umum dari PDB order 2 yang non-homogen. PDB order 2 yang non-homogen itu adalah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan GT. Nah, GT-nya ini bisa kalian ganti, diganti RX boleh, diganti RT boleh, yang penting dia mengandung variabel bebas. Nah, untuk persamaan PDB order 2 yang non-homogen ada dua solusi. Solusi yang pertama itu adalah solusi homogen. Solusi homogennya itu diperoleh dari persamaannya di sebelah kiri sama dengan, sedangkan yang solusi partikular diperoleh dari persamaan yang ada di sebelah kanannya sama dengan. Nah, kita bisa menyimpulkan juga kalau solusi homogen itu kita misalkan dengan YH, kemudian solusi partikular itu kita simpulkan dengan YP. Nah, sekarang kita bisa mencari bagaimana sih menyelesaikan dari PDB order 2 yang non-homogen. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bentuk umumnya. Untuk yang solusi homogen caranya sama seperti yang tadi. Kita cari dulu diskriminannya, kemudian akar-akarnya, kemudian kita bisa menentukan solusi umumnya. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana cara menentukan solusi partikularnya. Nah, solusi partikularnya kita bisa lihat menggunakan tabel ini. Nah, tabel ini terdapat beberapa solusi partikular yang nilai GT-nya itu berbeda-beda. Nah, kalian bisa mencari nih GT atau YP yang serupa dengan fungsi yang ada di tabel tersebut. Misalkan GT-nya itu sama dengan E pangkat MX, maka YP-nya itu sama dengan A pangkat E pangkat MX. Kemudian jika GT-nya sama dengan X pangkat N atau fungsi polinomial, maka YP-nya itu sama dengan AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 hingga A1X ditambah A0. Kemudian jika GT-nya itu sama dengan M cos beta X ditambah N sin beta X, maka ada dua solusi nih. Solusi yang pertama, jika I betanya merupakan akar-akar karakteristik, maka YP-nya sama dengan X dikalikan M cos beta X ditambah N sin beta X. Kemudian jika I betanya bukan akar-akar karakteristik, maka YP-nya sama dengan A cos beta X ditambah B sin beta X. Kemudian lanjut yang terakhir, untuk GT yang sama dengan E pangkat AX dikalikan Fx cos beta X ditambah Gx sin beta X, maka solusinya juga ada dua. Untuk I beta yang sama dengan akar-akar karakteristik, solusi umumnya adalah X E pangkat AX dikalikan M cos beta X ditambah N sin beta X. Untuk yang I betanya bukan akar-akar karakteristik, maka YP-nya adalah E pangkat AX dikalikan UX cos beta X ditambah VX sin beta X. Nah, setelah kita ketahui solusi partikularnya, kita dapat menggabungkan solusi homogen dengan solusi yang partikular. Nah, setelah kita temukan fungsi partikularnya, kita bisa solusi umum dari PDB order 2 yang non-homogen itu Y-nya sama dengan YH ditambah YP. Untuk lebih memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita bisa lanjut ke contoh soal. Saya menyajikan satu contoh soal, misalkan Y double aksen dikurangi 3Y aksen min 4Y sama dengan X kuadrat. Berarti GT-nya adalah fungsi polinomial. Maka
Untuk mencari penyelesaiannya kita dapat melihat tabel yang sebelumnya. Nah, sebelum itu, karena ini adalah fungsi PDB order 2 yang non-homogen, maka kita memiliki dua solusi. Solusi yang pertama adalah solusi yang homogen, YH, kemudian yang satunya adalah YP. Nah, untuk yang solusi yang homogen, kita bisa mencari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Kita bisa misalkan apa, yang Y-nya sama dengan Y pangkat Rx sampai ketemu Y double aksennya. Kemudian setelah kita memiliki semua pemisalan itu, kita substitusi ke soalnya. Setelah kita substitusi ke soalnya, kita bisa mendapatkan persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat dikurangi 3R dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga ketemu akar-akarnya. Akar-akarnya sama dengan R1 sama dengan 4 atau R2 sama dengan negatif 1. Boleh dibolak-balik, boleh. Terserah manapun yang mau menjadikan R1 atau R2. Kemudian kita bisa memperoleh YH-nya, solusi homogennya sama dengan C1E pangkat 4X ditambah C2E pangkat min X atau C1E pangkat negatif X ditambah C2E pangkat 4X. Kemudian karena solusi homogennya setelah kita selesaikan, nah sekarang kita akan mencari nilai dari solusi partikularnya YP. Bagaimana cara menemukan solusi partikularnya? Nah, kita bisa menentukan solusi YP-nya dengan melihat tabel yang sudah ada. Nah, kita bisa memisalkan YP-nya itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian YP aksennya sama dengan 2AX ditambah B. YP double aksennya sama dengan 2A. Nah, sekarang kita substitusikan nilainya ke soal yang tadi. Soalnya adalah Y double aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan X kuadrat. Menjadi 2A dikurangi 3 dikalikan 2AX ditambah B dikurangi 4 dikalikan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X kuadrat. Nah, kita operasikan deh. Operasinya menjadi 2A dikurangi 6AX min 3B dikurangi 4AX kuadrat min 4BX min 4C sama dengan X kuadrat. Kita kelompokkan sesuai fungsinya atau sesuai kuadratnya, menjadi min negatif 4AX kuadrat dikurangi 4AX min 4BX min 3B min 4C ditambah 2A sama dengan X kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui nilainya, nah kita samakan kedua ruasnya nih untuk mencari nilai A, B, dan C-nya. Kita coba dulu mencari nilai yang A. Nah, untuk mencari nilai yang A kan kita ketahui fungsi kuadratnya. Yang di sebelah kiri itu kan ada nilai negatif 4AX kuadrat, sedangkan yang sebelah kanan ada X kuadrat. Maka menjadi negatif 4A sama dengan 1, maka A-nya bernilai negatif 1/4. Setelah kita mengetahui nilai A-nya yang sama dengan negatif 1/4, kita lanjut ke mencari nilai B-nya. Nah, nilai B-nya tadi berarti kita samakan lagi nih, mencari yang ada fungsi X-nya. Nah, yang sebelah kiri tadi kan ada fungsi X-nya, sedangkan yang sebelah kanan tidak ada. Berarti kalau tidak ada itu bernilai 0, maka fungsinya menjadi negatif 4A dikurangi 4B sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A-nya menjadi min 4 dikalikan negatif 1/4 dikurangi 4B sama dengan 0. Kemudian dioperasikan menjadi negatif 4B sama dengan min 1, B nya sama dengan 1/4. Nah, setelah kita mengetahui nilai A dan B nya, sekarang kita mencari nilai yang C. Caranya sama, kita cari dengan menyamakan kedua ruas. Berarti tinggal yang terakhir. Berarti kita peroleh negatif 3B dikurangi 4C ditambah 2A sama dengan 0. Maka negatif 4C sama dengan
3/4 dikurangi 2/4. Kita substitusikan nilai A-nya yang sama dengan negatif 1/4 dan B-nya yang sama dengan 1/4. Maka kita peroleh nilai C-nya sama dengan negatif 1/16. Nah, setelah kita mengetahui semua nilai A, B, dan C-nya, kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya itu ke pemisalan yang tadi, bukan yang soal, tetapi ke pemisalan yang Y-nya sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Maka kita peroleh YP-nya sama dengan negatif 1/4 X kuadrat ditambah 1/4 X min 1/16. Nah, solusi umumnya adalah gabungan dari solusi homogen dan solusi partikular. Sehingga solusi homogen yang sudah kita peroleh adalah C1E pangkat 4X ditambah C2E pangkat negatif X dikurangi 1/4 X kuadrat ditambah 1/4 X min 1/16. Nah, ini adalah solusi dari PDB order 2 yang non homogen. Nah, setelah saya menyampaikan materi dan contoh soal tentang PDB order 2 yang non homogen, nah sekarang saya berikan latihan soal. Di situ ada 3 latihan soal. Nomor satunya adalah Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan X kuadrat. Kemudian soal nomor 2, Y double aksen dikurangi 3Y aksen plus 2Y sama dengan cos X. Yang nomor 3, Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 2E pangkat negatif 3X. Untuk menyelesaikan semua permasalahan yang telah saya berikan, kalian bisa mencobanya dengan melihat tabel yang sudah saya sajikan di slide sebelumnya. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menempuh mata kuliah persamaan diferensial biasa atau ingin memahami materi tersebut. Nah, mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam video pembelajaran yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.